Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini cukup bagus untuk IHSG, naik ya 0,90% ke level 8.700-an dan untuk target price-nya masih sama untuk IHSG, untuk target price-nya terdekat itu ada di 8.790-an ya, dan ini untuk IHSG udah masuk masuk ke 8.700-an, jadi semoga aja dalam waktu dekat ini bisa nguji resistennya ini ya, apakah nanti setelah nyentuh resisten ini bisa break dengan volume yang bagus atau malah jebol support, kok jebol support atau malah mantul turun ya maksudnya, ya itu bisa pantau aja besok ketika mendekati 8.780-an, 8.800-an mendekati level itu apakah asingnya jualan atau enggak ya. Ya walaupun kita tahu asing jualan atau enggak itu setelah close market, cuman paling enggak kalau misal terjadi, penurunan yang cukup kuat untuk IHSG yaitu kecenderungannya asing keluar. Jadi ketika gagal breakout itu perlu hati-hati untuk IHSG besok. Ya pantau aja masihan, 8.790-an, 8.800-an itu masih jadi area resisten ya untuk IHSG, resisten kuatnya atau target price-nya. Untuk trennya sih masih bullish ya, dan untuk target price-nya di sini untuk support-nya cukup dalam di 8.300-an dan ya harga sekarang ini mendekati itu untuk, indeks IHSG ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini di IHSG tanggal 8 Desember ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhannya, hari ini sebenarnya asing itu yang keluar juga lumayan banyak loh. Jadi hati-hati ya ini di harga atas untuk IHSG, untuk asingnya udah nggak akumulasi dengan jumlah yang besar ya untuk hari ini, tapi nggak tahu untuk besok ya, tetap kita pantau. Hari ini untuk asingnya yang masuk dulu ya, ini yang paling banyak dibeli oleh asing itu ada Dewa. Dewa net buy 159,8 M dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Kemudian di Bank Mandiri ya, ini cukup menarik untuk Bank Mandiri ini. Beberapa hari belakangan, beberapa waktu belakangan ini hitungannya nggak terlalu rame, nggak terlalu liquid, tapi asing cenderung masuk ya, dan sampai hari ini pun asing masih masuk net buy 109,3 M ya, walaupun nilai transaksinya cuma 300-an aja. Kemudian di Gotoh ini hari ini cukup ramai, cukup liquid, cukup volatile juga ya, tadi sempat naik, berapa poin, 9 poin atau berapa ya, itu disertai akumulasi asing 86,8 M, nanti kita akan cek untuk itu. Kemudian di saham Bumi juga hari ini masih cukup liquid, nilai transaksinya 1,2 triliun dan masih net buy untuk asingnya 77,9 M dan harga sahamnya tadi kalau nggak salah naik 5%-an. Dan di AMRT, IMPC, NRG, Antam ini net buy ya. Ini saham-saham yang hari ini paling banyak dibeli asing dan untuk nilainya ya seperti ini, hitungannya nggak sebesar beberapa hari yang kemarin ya, tapi paling enggak ya masih masuk ini untuk asingnya. Walaupun yang keluar juga banyak di Bank BRI ya, keluar lagi untuk hari ini asingnya udah nggak terlalu ramai dan asing keluar 147,9 M. Nah, kemudian BRPT net sell 125 M dan di sini kalau kita perhatikan EXCL ya, tadi sempat naik cukup tinggi untuk EXCL dan tapi asingnya keluar 93,6 M ya, naik cukup tinggi kemudian turun. Walaupun masih ditutup hijau tapi ya mungkin ini aslinya taking profit di harga atas. Kemudian cuan, AMMN, MTEK, ya ini netral kalau kita lihat hari ini sih, IHSG cukup bagus, cuman untuk IHSG-nya ya biasa aja ya nilai transaksinya ini. Malahan di saham-saham utamanya, di saham-saham ya LQ45-nya hari ini nggak terlalu ramai di BBCA, Bank BRI,
Bank Mandiri itu malah cenderung sepi ya, padahal di harga atas loh ini untuk IHSG. Ya harapan kita sih semoga aja ketika IHSG nyentuh resist ini aslinya nggak keluar malah masih masuk dan ya bisa breakout ya. Pantau aja 8790 masih di sini untuk area-area resisten IHSG. Kalau mendekati resist ini gagal breakout dan mungkin saham-saham yang teman-temannya udah floating profit, mungkin yang udah floating profit banyak yang nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi kalau kita lihat saham-saham utama IHSG ketika IHSG berada di level ini sih masih masih lumayan pada di bottom ya, di bawah. Jadi ya harusnya kalau mereka naik cukup tinggi ya bisa naik lagi lebih tinggi ya mudah-mudahan IHSG bisa break dan ngejar 9.200-an ya. Untuk mungkin akhir tahun atau awal tahun, siapa tahu kan, kita ikuti ajalah. Pantau ini dulu 8790-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG, coba kita cek untuk kondisi market hari ini. Secara globalnya gimana hari ini untuk kondisi market? Kita cek untuk Bitcoin dulu, pas video ini kita buat masih berada di area 91-an dan yaitu area resistennya ya untuk IHSG. Resistennya masih di 94.900-an. US dollar per koin kemarin sempat naik, nguji resistnya, gagal breakout, koreksi dan ini naik lagi. Kalau kita lihat polanya untuk Bitcoin itu cenderung konsolidasi atau sideways di area sini ya. Kalau mau buy ya dapat harga momen baiknya ya di 85 ribuan ini. 85.400-an, 500-an ya kalau bisa lagi ke area sini. Disclaimer kalau mau buy swing di area sini nanti target target price-nya di sini di 94.000. Tapi kalau jebol ya resikonya ke 74.300. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk harga emas. Pas video ini kita buat masih bertahan dia di area sini ya, di area 4.240-an. Jadi dari beberapa hari belakangan ini nggak banyak pergerakan ya. Ya di area 4.000, 4.200 jadi cenderung konsolidasi di area sini. Ya emang harga emas ini udah cukup tinggi. Di bawah 4.000 itu cukup tinggi. Tapi ya kembali lagi gimana kondisi market secara globalnya, gimana, makroekonominya, gimana geopolitiknya ya. Kalau masih mendukung untuk harga emas bisa naik ya nggak menutup kemungkinan masih bis ya untuk jangka panjangnya. Tapi ya udah cukup tinggi gitu untuk harga sekarang jadi agak gimana gitu ya kalau mau buy, kecuali teman-teman yang untuk trading, scalping, disclaimer itu kan hitungan pips aja udah nilainya sangat besar, cuman kalau untuk jangka panjang beli emas di harga sekarang $4.000 per troy ounce itu, lumayan kemungkinan buat bagger itu ya kalau masih agak ini ya, nggak pasti ya dalam waktu dekat. Kemungkinan buat bagger, kemungkinan buat naik 50% aja ke harga 6.000-an itu ya untuk jangka waktu dekat mudah-mudahan nggak mungkin ya. Mudah-mudahan kalau sampai emas ke harga $6.000 per troy ounce ya nggak tahu ini kondisi ekonomi global kayak gimana. Itu untuk harga emasnya kita lihat lagi ke bawah untuk, nilai tukar rupiah ya, itu masih agak melemah hari ini nggak bagus, ke 16.680-an ya, jadi ini mendekati 16.700-an lagi nih. Oh, untuk minyaknya masih bertahan ya di sini-sini aja, $69 per barel untuk WTI dan $63 per barel untuk Brent. Artinya kalau harga minyak nggak volatile banget, yaitu kondisi aman ya untuk kondisi, halnya itu emas dan minyak. Itu mungkin bisa buat patokan untuk menggambarkan kondisi global, khususnya kalau emas itu ke Timur Tengahan sama Rusia sama Amerika ya, OPEC Plus sama US. Oke, itu untuk, kondisi market secara globalnya. Oh ya, kita belum cek untuk indeks Asia hari ini didominasi malah ada yang merah sih. Ini, sebagian merah, sebagian hijau ya. Untuk Nikkei naik 0,27%, untuk Hang Sengnya minus 1,23%, Kospi naik 1,34%, IHSG tengah-tengah ya, naik 0,8%, ya nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan indeks utama yang lainnya.
Oke, itu untuk indeks IHSG dan market secara globalnya, semoga aja besok IHSG masih bisa naik. Uji resistnya, ya ini kurang dikit lagi di 8790-an, semoga bisa breakout. Selama asing nggak distribusi kemungkinan breakout sih. Tapi kalau tiba-tiba distribusi banyak, nah itu yang perlu diwaspadai. Oke, itu untuk indeks IHSG ya dan market secara global. Kita akan langsung aja cek ke saham yang pertama yaitu Bank BCA. Enggak terlalu rame, harga sahamnya juga di sini-sini aja. Kemarin Jumat mantul di area support 8.200, hari ini lanjut naik. Ya nggak lanjut naik ya, hari ini ternyata ditutup di 8.300 ya. Jadi ini candlenya harusnya merah, nggak tahu kenapa hijau, udah biasa ya, nggak apa-apa. Opennya di sini, opennya di 8.350, jadi pantau ini aja ya, ini open, harga tertinggi, harga terendah, close. Jadi hari ini open di sini, kemudian turun, sempat merah ke 8.250, tapi ditarik naik lagi dan close di harga penutupan hari sebelumnya, hari Jumat di 8.300. Jadi untuk teknikalnya, Bank BCA konsolidasi ya, untuk support 8175, 8.200 area situ, dan resistnya itu di 8.400. Habis bagi dividen ini untuk Bank BCA ya, dan ketika bagi dividen lumayan 55 koreksi itu hal yang wajar. Malahan itu hitungannya ya koreksi-koreksi seperti hari-hari biasa ya. Semoga aja dengan konsistennya Bank BCA bagi dividen di harga bawah ini, ya mudah-mudahan bisa break ini ya, kalau misal BBCA bisa buat level baru di atas 8.775. Ya itu indikatornya, indikasinya lanjut bullish untuk BBCA dan semoga aja IHSG-nya pun juga bisa lanjut bullish ya, break di atas resistennya tadi. Yang untuk resisten kuatnya itu masih di 8775, jadi semoga aja minggu ini bisa break 8.400, itu aja ya untuk BBCA. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana di Bank BCA ya, hari ini tanggal 8 Desember, hitungannya nggak terlalu rame ya. Untuk BCA nilai transaksinya cuman 500-an M aja, itu cenderung sepi, dan net buy cuman 58 M aja ya. Jadi hari ini nggak rame lah untuk saham sekelas BCA. Kalau rame ya semoga aja naik besok. Kalau kita lihat untuk BBCA hari ini transaksinya masih didominasi oleh asing ya, yang keluar paling banyak asing, yang nampung juga asing. AK netbuy 60M, TP, ZP, ACC juga netbuy 20M-an lebih. Yang keluar paling banyak BK juga 60-an M, kemudian YU 31,4 M. Jadi walaupun didominasi asing, cuman nilainya yang masuk itu lebih besar. Lokalnya nggak terlalu mendominasi, sebagian broker-broker retail itu dominasi keluar di BBCA hari ini. Semoga aja besok naik break di atas 8.400, dan kalau volumenya bagus itu ngejar 8750-an. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini untuk Bank BRI nggak terlalu volatile ya, walaupun ditutup surplus 0,55%, tapi aslinya masih keluar. Dan kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI itu support kuat ya ini 3650-an ya, beberapa hari belakangan ini ketika asing terus keluar di BBRI, baik keluar dengan jumlah yang cukup besar seperti kemarin-kemarin sempat net sell 400-an M ya, 500-an M, hari ini pun juga masih net sell 100 M-an atau berapa tadi, tapi masih bisa bertahan loh ini di atas 3650. Itu tandanya 3650 itu area support kuat, semoga aja nggak jebol ya. Soalnya kalau sampai jebol ini 3650 itu potensi kuat ke 3450-an itu ya masih mungkin. Tapi kita lihat histori IHSG-nya ATH terus dan harga saham Bank BRI masih di area bottom. Itu sebenarnya buat teman-teman yang berpikiran positif, yang yakin buat Bank BRI ini bisa naik dalam waktu dekat asing bisa masuk lagi dengan jumlah banyak ya. Di harga sekarang itu momentumnya cukup bagus buat buy ya, tapi resikonya kalau jebol ya ke sini 3450. Jadi tetap ada resiko ya. Tetap
harus, mempertimbangkan resikonya. Tapi, kalau belinya pakai uang dingin sih beranilah kalau mau buy di harga sekarang. Resiko ditanggung sendiri, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI, pantau 3650 selama nggak jebol, mudah-mudahan aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini nggak terlalu liquid, jadi cenderung sepi ya untuk Bank BRI itu sepi dan aslinya masih jualan. Net sell 147,9 M, nilai transaksinya cuma 455 dalam sekelas Bank BRI ya, jadi cenderung sepi. Kalau kita lihat hari ini BBRI tanggal 8 Desember ya, untuk transaksinya didominasi asing, tapi asingnya distribusi. BK, AK, KZ, CC ini versi asing net sell. Dan yang nampung asingnya TP itu pun cuma 28 M, ZP 17 M. Untuk asingnya sendiri, untuk lokalnya sendiri net buy ya, jadi banyak broker-broker retail lokal yang masuk. GP, XL, PD, CC, NI ya, jadi mungkin nunggu mereka sebagian berkorban dulu baru naik. Biasanya seperti itu karena, karakternya sering kita bahas kalau karakter broker lokal khususnya retail biasanya buy di harga yang lebih rendah ya, jadi cenderung turun kalau retailnya masuk. Tapi nggak tahu ini kenapa retailnya masuk naik, mungkin karena harganya udah di bottom ya. Ya semoga aja volumenya bagus untuk beberapa hari ke depan, kalau besok volumenya bagus untuk Bank BRI, nggak menutup kemungkinan target price-nya bisa ke 3760-an. Oke mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ini yang masih cukup kuat secara teknikal baik maupun broker summary ya, karena ya hari ini naik lagi 1% itu cukup bagus dan close di 1450 dan asing masuk terus ya. Ketika koreksi pun juga asingnya nggak distribusi sebenarnya dan ketika mantul di area 4800 supportnya sampai hari ini itu asing masih cenderung masuk walaupun emang nggak terlalu liquid ya Masnya, nggak terlalu rame. Tapi aslinya masih masuk jadi semoga aja bisa break. Untuk resistnya masih di 4990, break di atas itu volumenya bagus ya. Kalau misal volumenya bagus kan beberapa hari belakangan ini asing masuk tapi volumenya nggak bagus. Untuk Bank Bank Mandiri ya, sorry untuk Bank Mandiri. Kalau volumenya bisa bagus ya break 4990 ngejar 5250 untuk Bank Mandiri. Semoga aja seperti itu. Kita lihat untuk transaksinya ya, hari ini asingnya masih net buy di saham BMRI walaupun nggak terlalu ramai ya, nilai transaksinya cuma 300-an M kalau kita cek di datanya. Dan asingnya net buy 109 ya, 3 M dan jadi cenderung masuk kalau kita ikuti. Sering kita ikuti ya, pasti kita ikuti untuk Bank Mandiri ini. Bank Mandiri hari ini yang masuk itu untuk asingnya ada RX 62M dan kalau kita perhatikan malah 100% buy transaksi RX ya di saham Bank Mandiri. Kemudian di ZP juga akumulasi 45M, YU akumulasi 22M Nisa. Investor asing yang masuk di Bank Mandiri. Kemudian yang keluar ada BB, BK, tapi lebih banyak yang masuk. Di asingnya net buy. Untuk lokalnya net sell dan ODXL, CC, YP, XI mungkin mereka keluar di Bank Mandiri buat masuk di Bank BRI. Retailnya keluar ya. Harga sahamnya naik, semoga aja besok bisa kemungkinan sih biasanya ya kalau kita ikuti biasanya untuk Bank Mandiri itu di awal market open gap atas. Kalau besok volumenya bagus kemungkinan bisa break di atas 5.000, kalau volumenya nggak bagus ya mungkin seperti beberapa hari belakangan ini open gap atas habis itu koreksi, entah itu naik lagi atau enggak ya volatilitasnya nggak terlalu tinggi kalau sepi. Ya, tapi kalau rame ya semoga aja bisa break ini 5.000 resisten terdekat untuk Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya ini kita akan cek saham koin yang hari ini terbang cukup tinggi. Setelah kemarin-kemarin mencoba break di atas 3.800 gagal, koreksi ke area support di hari
Jumat ya, langsung naik ngegas cukup tinggi, break di atas 3830. Bisa bertahan di atas itu untuk kemarin Jumat. Hari ini lanjut naik dan trennya lanjut bullish dan untuk target price-nya masih cukup tinggi di 4920. Ya, jadi untuk saham-saham seperti ini kalau untuk pola untuk scalping trading itu cukup cukup menarik ya, tapi ya kuat-kuatan ini aja sih, mental ya. Tuh, psikologinya nggak bagus, nggak terlalu disarankan buat buy saham koin, buat trading di saham ini. Tapi kalau psikologinya bagus dan udah terbiasa paham karakternya, disclaimer ya kalau mau scalping. Mungkin buat patokan aja target price-nya itu masih di 4.900 ya, ini resisten selanjutnya untuk koin. Dan ini ATH berarti trennya masih strong bullish. Follow trend berarti kalau mau buy, tapi kalau untuk space ya pertimbangannya apa ya? Karena ini saham yang valuasinya mahal. Ya mungkin kalau pertimbangannya saham-saham valuasi mahal itu pada bullish terus ya disclaimer. Tapi jangan berharap dividen ya, karena sejauh ini belum pernah bagi dividen kayaknya ya. Dari awal IPO naik 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 naik. Untuk saham koin kita lihat transaksi hari ini, siapa yang taking profit di harga atas untuk koin. Hari ini tanggal 8 yang taking profit MG, sorry masuk. XA dan sebagian retail hari ini taking profit di harga atas. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya ada sedikit akumulasi. Dan AK, versi asing akumulasi 24M, CC, BK, ZP, YU ini net buy ya. Jadi hitungannya hari ini koin itu diakumulasi oleh asing. Yang keluar hitungan juta, yang masuk MM-an. Jadi asingnya akumulasi cukup banyak hitungannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya koin, hitungannya asing masuk cukup banyak. Dan lokalnya pun ada MG yang masuk, retail-retail pada keluar, harga saham mungkin sih masih bisa naik untuk besok. Ya target price-nya masih di 4.900-an. Jadi kalau mau buy disclaimer ya nggak harus nyentuh 4.900 buat taking profit. Saya kira udah lumayan gitu, yang mending diamankan ya kalau mau follow trend. Tapi resikonya kalau koreksi itu juga dalam. Untuk supportnya aja ya di 3820 ini. Jadi supportnya ya untuk saham koin. Itu untuk saham koin, selanjutnya kita akan cek, ini saham Goto ya yang hari ini naik cukup tinggi. Goto cukup liquid ya dan naik cukup tinggi dan terus langsung ke resist ya. Jadi di area open-nya di resist-nya yang di 65, jadi langsung open gap atas dan ngegas. Ini berhasil break di atas 70. Oh pas ya di 70 itu area-area resist untuk saham Goto. Jadi untuk besok lihat di awal market. Untuk Goto kalau volumenya masih bagus, kalau langsung hijau di awal market buat teman-teman yang mau trading scalping, disclaimer ya, nanti target price-nya itu di 74 ya, untuk harga sekarang naik 4 poin, 3 poin itu masih cukup lumayan untuk saham Goto. Tapi kalau turun ya support-nya di 65 lagi. Nah, ini saya return. Kita lihat untuk transaksi hari ini Goto gimana. Goto hari ini tanggal 8 Desember ya, hitungannya sih yang keluar juga lumayan banyak NIYU ya, net sell. Tapi yang keluar ini didominasi lokal, yang masuk juga lokal sih. Jadi transaksinya didominasi oleh lokal, aslinya net buy. Untuk lokalnya yang masuk paling banyak XL malahan 70-an M ya. Hari ini market maker utamanya YU-nya jualan 48M, jadi hati-hati kalau besok koreksi ya, apalagi ini udah di-resist. Ya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan belum sempat diamankan, nggak ada salahnya buat besok diamankan kalau merah ya, atau pasang trailing stop. Disclaimer sih, agak rawan besok koreksi dulu, agak rawannya seperti itu. Oke, itu untuk saham Goto, pantau aja di awal market, kalau hijau ya target price-nya ke 74, kalau turun ya support-nya cukup dalam ini. Oke, itu untuk saham Goto, selanjutnya kita cek WIFI ya, kayaknya udah lama nggak kita bahas. Hari ini, untuk saham WIFI ditutup naik, tapi cuma 1,57%, nggak terlalu tinggi.
Walaupun seperti itu, WiFi ini trennya masih bullish ya, kemarin sempat koreksi dalam naik dan ya ketika habis koreksi naik pun juga indikasinya secara technical bullish, naik, koreksi, mantul area support, breakout, dan ini sideways kalau misal besok volumenya bagus ya nggak menutup kemungkinan langsung ke 4.200, break di atas itu lanjut naik lagi ya. Jadi resistnya masih di 4.200, mungkin buat teman-teman yang mau trading kalau besok volumenya bagus di saham WiFi ya kalau mau taking profit pantau 4.200. Dan kalau turun support terdekatnya 3.770, jebol di bawah itu ya antisipasi aja ya. Kita akan cek untuk transaksi WiFi hari ini gimana. Hari ini WiFi tanggal 8 Desember, hitungannya ada yang akumulasi asing yaitu AKZP ya. AK versi asing, ZP-nya juga asing. Asingnya net buy akumulasi dan harga sahamnya naik. Untuk lokalnya net sell, NI jualan 27M dan bagian investor-investor retail pada taking profit. Semoga aja besok masih jauh dan kalau volumenya bagus ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 4.200. Oke, itu untuk saham WiFi. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang masih cukup ramai hari ini dan harga sahamnya naik, asingnya juga masuk ya, dan mungkin buat teman-teman yang hari ini atau kemarin-kemarin udah ambil buy ya lumayan ya, floating profit 5%, 6%-an. Harga penutupan hari ini 252 itu cukup bagus karena setelah nyentuh harga tertingginya ya harga penutupan ini. Dan kemarin mantul naik di area support. Kalau mau buy di harga 252 itu disclaimer ya. Cuman bagusnya ya kemarin itu ketika atau tadi pagi ya ketika berada di area support ini. Ini supportnya. Jadi kalau mau buy ya bagusnya di area sini. Nah, kalau udah di sekitar 252 itu agak telat ya, tapi nggak apa-apa kita bahas karena hampir tiap hari kita ikuti ya untuk saham. Jangan bilang hari ini baru kita bahas, soalnya kemarin-kemarin juga kita bahas supportnya itu di sini. Kita lihat untuk transaksinya ya. Untuk Bumi. Bumi hari ini tanggal 8 Desember ini ya broker-broker asing pada masuk AK, CC, BK versi asing ya dan yang keluar paling banyak juga asing CYU 129. Nah, tapi yang nampung juga nilainya lebih besar dan untuk lokalnya masih ada MG yang akumulasi walaupun cuma 28M ya. Untuk besok kita lihat MG-nya masuk dan banyak broker retail lokal yang hari ini taking profit ya semoga aja masih bisa hijau ya. Dan target price-nya kalau follow trend, trennya bullish, resistennya cukup tinggi di 278. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa hari ini juga asingnya masuk dan harga sahamnya naik cukup tinggi 11% ya. Ini agak nanggung karena kemarin Jumat itu nggak sempat nyentuh support, hari ini langsung ngegas naik. Ya, di sini untuk supportnya masih di sini di 398, agak telat sih, tapi, ya nggak pasti semuanya itu bukan tergantung support resistennya, tapi tergantung siapa yang buy ya. Paling nggak kemarin sudah mendekati support ke 406 dan hari ini naik ke 458, target price tertekannya di 468. Jadi kalau besok naik itu pantau aja 468 apakah berhasil break atau enggak ya, soalnya beberapa kali ini mencoba breakout gagal ya pas tanggal 11 November, tanggal 1, 2, 3 Desember nggak gagal break. Jadi kalau misal besok berhasil di atas 4684 kok 468, 468 ini secara teknikal target price selanjutnya 500-an dan itu cukup tinggi. Kalau melihat IHSG sudah cukup tinggi ya kita lihat aja IHSG breakout atau enggak. Kalau IHSG gagal breakout ya mending teman-teman yang udah floating profit cukup banyak di saham-saham yang udah naik tinggi seperti ini ya mending diamankan aja. Ya tapi disclaimer loh. Itu untuk Dewa secara teknikalnya kita lihat untuk transaksinya.
Hari ini Dewa, ya banyak retail-retail yang keluar ini tanggal 8 untuk domestiknya YP, XL, XI, CC, BQ, SQ ya, dan itu banyak broker-broker yang retail kita pakai. Dan untuk lokalnya net asingnya sorry ya, ini foreign asing, asingnya akumulasi cukup banyak. BK, AK, AI, ZP versi asing netbuy dibandingkan yang keluar ya jauh jauh lebih banyak yang masuk. Jadi akumulasi asing harga sahamnya naik, kemungkinan besok hijau akan nguji 470-an lagi. 468, 470 pantau level itu. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG ya, hari ini hijau. Bukan cuma hijau untuk ENRG hari ini ngegas ya, 18% loh. Kayaknya bullish, strong bullish ENRG ya. Udah nggak murah yang dulu ya, lama kita bahas. Ternyata udah setinggi ini. Untuk ENRG kita cari target price-nya aja ya, karena ini trennya bullish, siapa tuh teman-teman mau follow trend di saham ini. Untuk target price, ENRG karena kemarin itu berhasil break ya, dan hari ini pun berhasil break lagi di atas 1415, 1420, 1415 atau level itu. 1410 sorry, itu support terdekatnya. Jadi kalau misal minggu ini atau besok masih bisa bertahan di atas itu, ya cenderung masih bullish, dan untuk target price-nya ya kalau polanya sama seperti yang udah berlalu kemarin, sideways seperti ini dan ngegas naik langsung ke sini. Untuk polanya kan kemarin seperti ini, jadi pola untuk bullish itu ya bisa terjadi koreksi buat rectangle atau sideways dan naik ya. Ketika sideways nggak distribusi, itu kemungkinan naik, tapi kalau sideways distribusi ya itu hati-hati. Naik dan ini close di resist 1430, sedikit breakout sih, tinggal besok pantau aja 1410, apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak ya untuk saham, ENRG ini. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Hari ini untuk saham ENRG ya diakumulasi sih, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, walaupun ya ada akumulasi CC, AK, dan mereka malah broker-broker asing. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik cukup tinggi. Lokalnya net sell, asingnya net buy, akumulasi cukup banyak, kalau besok bisa bertahan di atas 1410 ada yang jaga harga. Ya teman-teman mau buy sih disclaimer follow trend, tinggal nanti kalau mau diantisipasi kalau misal turun ya di bawah 1390 itu perlu hati-hati. Itu untuk saham ENRG. Selanjutnya, kita akan cek saham RC ya, RC hari ini ngegas cukup tinggi juga, 7,69% ke 1.400. Kemarin beberapa kali itu nguji area support-nya di 1.270 dijaga terus di atas itu, dan hari ini naik ya. Ya kalau mau buy telat dari 1.400, bagusnya kemarin ketika berada di support. Dan mungkin buat teman-teman yang mau follow trend atau scalping-an buat target price buat, patokan aja ya. Kalau target plus sih ya disclaimer. Itu resistennya di 1475. Apakah besok bisa break atau enggak ya pantau 1470-an. Ini resisten terdekatnya break di atas itu ngejar 1685, tapi kalau gagal ya balik lagi ke supportnya 1270. Kalau kita lihat untuk transaksinya RC hari ini tanggal 8 diakumulasi ya ini oleh broker asing. BK netbuy 23M, CC, AK, ZP netbuy. Jadi naiknya saham RC itu disertai akumulasi oleh asing, dan lokalnya retailnya pun juga masuk loh ya. Tapi belum tentu retail karena ini kalaupun retail ya bukan ya sebagian mungkin enggak ya, soalnya nilai transaksinya cukup besar. XL, YP 100 M-an lebih. Kita cek untuk rata-rata belinya di harga berapa. Untuk XL di 1377. Harga penutupannya di 1
4.400 jadi mungkin lebih banyak floating profit-nya ya. Mudah-mudahan bisa nguji 1470 ini mungkin buat teman-teman yang besok mau taking profit. Kalau berhasil ya seperti tadi, kejar 16.8. Oke, itu untuk saham ARSI. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham RLCO ya. Ini saham yang hari ini IPO langsung dibuka arah dan ditutup arah. Nggak ada volatilitas kalau kita lihat candlenya, jadi kemungkinan untuk besok juga masih arah di awal market. Kemungkinan kita lihat dulu untuk nilai transaksinya berapa. Kalau kecil, ya kemungkinan besar besok arah di awal market. Kalau di pertengahan ya tergantung apakah ada sellernya, buyernya siapa ya. Kalau kita lihat untuk hari ini kecil ya, nilai transaksinya sangat ya hitungannya untuk saham yang baru IPO ya, ya hampir nggak banyak yang jualan. Cuman 254 juta loh. Kemungkinan besok arah ya untuk saham RLCO ini. Dan hari ini yang masuk paling banyak MG lagi ya. Seperti biasa yang keluar retail ya, jadi kemungkinan besok open gap arah, open langsung dibuka di harga arahnya. Apakah habis itu akan koreksi atau enggak, ya tergantung bayarnya siapa. Ya tergantung besok volatilitasnya seperti apa ya. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, kalau mau mencoba masuk di saham RLCO ya bisa ngantri buy di harga pembukaannya. Kalau misal besok masih ditutup arah, nggak ada volatilitas, ya kemungkinan hari selanjutnya juga akan arah untuk saham RLCO ini. Biasanya seperti itu ya ini, bicara biasanya. Kalau harganya belum pasti sih tergantung buyer sellernya. Kita akan hitung aja kalau misal besok arah ke harga berapa, harga penutupan hari ini di 226. Kalaupun misal besok arah 35%, nah tinggal kalikan aja 135%. Maka untuk harga RLCO akan open di harga 305. Kok 305? Oh iya ya 305, wah cukup tinggi. 305, woi. Ya di area sini 304 ya, bukan 305 karena masih di bawah Rp500. Ya, jadi kalau mau berspekulasi buy ya bisa buy limit di area 304, tapi resikonya kalau turun ya otomatis langsung floating loss dan kalau arah ya kemungkinan hari selanjutnya arah. Oke mungkin seperti itu ya untuk saham RLCO atau coba kita oh sahamnya cukup banyak ya yang dijual ke publik untuk hari pertama 20% itu ya nggak dikit-dikit banget, lumayan lah. IF untuk underwriter-nya dan untuk hari ini IF-nya masih A, B, C, D, E, I, F ya, jualan cuma 226.000 jadi masih aman lah. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham RLCO, tapi kalau mau buy di saham ini misal pun dapat harganya ya jangan banyak-banyak. Itu untuk saham RLCO mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.